Halo, perkenalkan nama saya Retno. Pada video ini saya akan menjelaskan materi modul 1 mata kuliah pemrograman web. Di dalam modul 1 kita akan belajar tentang Node.js. Pokok permasalahan dalam modul ini mencakup penjelasan mengenai fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node.js, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js, cara interaktif, cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu Node.js. Node.js kadang hanya disebut Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js juga menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar print, garis datar bytecode. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti tanda dolar, node garis datar print, garis datar bytecode, app.js. V8 ditulis menggunakan C++ yang digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Contohnya Mozilla Firefox menggunakan SpiderMonkey atau Safari menggunakan JavaScript Code dan Google Chrome menggunakan V8. Nah, mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol command line interface, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android atau iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux. Namun, saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian unit lainnya. Meskipun Node.js awalnya dimunculkan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tapi pada kenyataannya, saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini juga dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performansi yang baik. Karena alasan inilah, Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js antara lain aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yakni aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux, shell maupun command prompt
jika Anda menggunakan Windows. Lalu berikutnya ada aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga. Misalnya, Node-Kit, WXNode, Node-GTX, dan ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya nw.js dan Electron. Lalu yang berikut ada aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Lalu yang berikut aplikasi IoT atau Internet of Things dan robotika, yaitu aplikasi yang sangat khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny5. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang terhubung dengan papan mikrokontroler tertentu. Audioner, BeagleBone, Inter Galileo, dan sebagai berikut. Lalu yang berikutnya lagi, ada aplikasi perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalnya framework React Native, yakni framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Sekian dari penjelasan tentang Node.js. Terima kasih.